Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan siapa saja dari kelompok kami. Yang pertama yakni Setio Prabowo. Yang kedua saya sendiri Muhammad Yunanif Alhamid. Yang ketiga yakni Nada Nabila Salsabila. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang penggunaan program komputer Quizzes untuk pengukuran kemampuan bahasa Arab. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Penggunaannya sangat mudah. Kuis interaktif yang Anda buat memiliki hingga 5 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar. Anda dapat menambah gambar ke latar belakang pertanyaan dan penyesuaian pengetahuan pertanyaan sesuai keinginan Anda. Bila kuis sudah jadi, Anda dapat membagikannya kepada siswa dengan menggunakan 5 digit yang dihasilkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan Quizzes. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nada Nabila Salsabila, yakni cara menggunakan Quizzes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan cara operasional dari Quizzes atau cara menggunakan aplikasi Quizzes. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke mesin pencarian dulu seperti Google, Mozilla, atau Opera. Lalu ketik www.quizzes.com atau kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah, di sana tersedia aplikasinya, gambarnya berwarna ungu. Setelah masuk, lalu pilih sign up with email atau sign up with Google. Kalian nantinya akan mendaftarkan akun kalian itu dengan email atau dengan Google kalian. Setelah kita masuk, setelah daftar, lalu klik sebagai teacher jika ingin masuk sebagai guru atau student. Nah, jika kita masuk sebagai student, nantinya kita akan disajikan beberapa pilihan sesuai tingkatan kita, yaitu sebagai mahasiswa atau siswa sekolah tingkat kelas berapa gitu, nanti ada pilihannya. Nah, setelah itu masukkan identitas seperti username, email, dan password, lalu klik continue. Nah, jika sudah continue, kemudian buatlah kuis dengan cara mengklik create a new quiz pada bagian kiri atas. Setelah itu akan muncul tampilan let's create a quiz. Masukkan nama kuis maksudnya nama yang akan digunakan untuk kuis itu, lalu klik save. Setelah itu akan muncul tampilan selanjutnya, klik create new question. Nah, ini digunakan untuk menambah pertanyaan-pertanyaan baru. Setelah kita memasukkan pertanyaan, nanti akan ada kolom write your question here, lalu masukkan opsi jawaban jika kita menggunakan pilihan ganda. Di situ terdapat beberapa jenis soal seperti pilihan ganda, isai, lalu jawaban singkat atau survei. Nah, jika kita menggunakan opsi soal dengan pilihan ganda, nanti di sana akan terdapat maksimal 5 pilihan yang bisa kita gunakan. Lalu setelah itu beri tanda centang pada bagian yang benar. Maksudnya di antara 5 opsi pilihan itu beri salah satu bagian yang benar. Setelah itu atur durasi pengerjaan dalam satu soal, klik save. Nah, jika sudah menulis semua kuis, klik finish quiz.
Lalu maka akan muncul tampilan kuis detail. Itu berfungsi sebagai untuk mengatur kelas. Maksudnya kuis itu ditujukan untuk kelas apa, lalu mata pelajarannya apa, dan siapa saja yang boleh mengerjakan kuis itu. Lalu klik save. Akan muncul tampilan selanjutnya, pilih homework jika ingin digunakan sebagai PR atau play live jika ingin digunakan sebagai mulai sekarang. Maksudnya jika digunakan langsung ketika pelajaran itu berlangsung. Kemudian masukkan deadline pengerjaan, atur tanggal dan jam, atur waktu, lalu klik proceed. Akan muncul tampilan selanjutnya, yaitu kode yang digunakan untuk masuk dalam pengerjaan kuis. Nah, kode itu nanti digunakan untuk siswa ketika akan mengerjakan kuis tersebut. Jadi kuis tersebut itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, boleh mengerjakan kuis itu. Lalu klik save. Akan muncul tampilan selanjutnya, pilih homework jika ingin digunakan sebagai PR atau play live jika ingin digunakan sebagai mulai sekarang. Maksudnya jika digunakan langsung ketika pelajaran itu berlangsung. Kemudian masukkan deadline pengerjaan, atur tanggal dan jam, atur waktu, lalu klik proceed. Akan muncul tampilan selanjutnya, yaitu kode yang digunakan untuk masuk dalam pengerjaan kuis. Nah, kode itu nanti digunakan untuk siswa ketika akan mengerjakan kuis tersebut. Jadi kuis tersebut itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan aplikasi Quizizz akan disampaikan oleh Setio Prabowo. Terima kasih. Kemudian kekurangan dari kuis adalah siswa dapat membuka tab baru. Kedua, susah dalam mengontrol mahasiswa atau siswa ketika membuka tab. Kemudian yang ketiga adalah siswa bisa mengalami turun tingkat dikarenakan bentar lamanya menjawab. Kemudian kekurangan yang keempat adalah kuis ini sangat dipengaruhi oleh baik buruknya internet. Nah, kelebihan dan kekurangan ini itu terdapat pada karya yang dibuat oleh Irfan Adi Nugroho MPD dan juga terdapat pada jurnal ilmiah terapan Universitas Jambi yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Kuis sebagai Media Pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan kuis. Kelebihan kuis yang pertama adalah setiap mahasiswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul berapa poin yang didapat dan juga peringkat dari mahasiswa tersebut juga akan muncul terlihat. Kemudian yang kedua adalah jika menjawab salah, maka akan muncul jawaban yang benar. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah setelah selesai mengerjakan akan ada tampilan review question. Dan kelebihan yang keempat adalah dalam kuis ini nomor soalnya teracak. Jadi setiap mahasiswa dengan lainnya itu soalnya urutannya berbeda. Kemudian kelebihan yang kelima adalah bagi pengajar memudahkan di dalam pembuatan soal. Itulah kelebihan kuis.